Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan membacakan buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis oleh Francine J, bagian ketiga, part 4. Selamat mendengarkan. Ruang penyimpanan. Kita sudah selesai merapikan ruang-ruang tempat kita berkegiatan. Kini saatnya beralih ke ruang penyimpanan seperti loteng, gudang, dan garasi, atau loker bagi Anda yang tinggal di gedung apartemen atau kondominium. Seringkali, ke tempat inilah semua barang yang berasal dari seluruh area rumah dan yang tak kita ketahui cara menanganinya bermuara. Namun, hanya karena tak terlihat, bukan berarti barang dan area-area ini tidak ada. Semua masalah kita rasanya bisa dijawab dengan ruang penyimpanan. Betapa indahnya hidup jika kita semua punya gudang besar, loteng yang luas, atau garasi 2 mobil untuk menyimpan semua barang kita. Sayangnya, solusi ini terkadang menjadi bumerang. Barang terus bertambah dan menutupi setiap jengkal ruang, dan tanpa disadari, kita kewalahan harus menghadapi tumpukan barang tersebut. Saya dan suami pernah tinggal di sebuah apartemen tipe studio. Tidak ada ruang penyimpanan di sana, kecuali sebuah lemari serbaguna. Setelah itu, kami pindah ke rumah dengan 3 kamar tidur, loteng, ruang bawah tanah, dan garasi. Tebak apa yang terjadi? Barang kami bertambah berkali-kali lipat. Ketika tinggal di apartemen, setiap kali bosan dengan perabotan yang ada atau dengan kegiatan olahraga dan hobi tertentu, kami tak punya pilihan selain membuang barang-barang lama. Alasannya sederhana saja, memang tidak ada tempat untuk menyimpan. Begitu pindah ke sebuah rumah, semua barang itu berakhir di ruang bawah tanah, kalau-kalau dibutuhkan suatu hari nanti. Nah, barang kalau-kalau ini, kalau menumpuk dan menumpuk lagi, menciptakan masalah baru. Jujur saja, rasanya lebih mudah hidup minimalis kalau kita tidak punya ruang penyimpanan. Agar tidak mengalami masalah bertumpuknya barang, jaga ruang penyimpanan serapi dan sebersih ruangan lainnya di rumah. Garasi di rumah Anda boleh besar, tapi bukan berarti setiap sudutnya bisa diisi dengan barang. Lebih baik memarkir mobil di sana daripada memasukkan beragam barang yang tak digunakan. Selain itu, area penyimpanan sebetulnya bisa difungsikan sebagai flex space. Tempat ini ideal untuk melakukan hobi-hobi yang mungkin membuat keadaan berantakan. Bahkan, dapat pula digunakan sebagai ruang keluarga atau ruang tidur. Jangan biarkan sampah dan barang tak berguna menghalangi Anda memanfaatkan potensi ruang penyimpanan. Untuk merapikan ruang penyimpanan, ada 2 pendekatan, mulai dari awal yang bisa dipakai, yaitu sedikit demi sedikit atau sekaligus semuanya. Jika Anda merasa ambisius, serang. Luangkan waktu sepanjang akhir pekan untuk membereskan ruangan jenis ini, dan kosongkan isi gudang, loteng, atau garasi. Simpan semua barang di halaman atau jalan di depan rumah. Barang-barang yang berada di tempat yang minim pencahayaan kerap kali luput dari perhatian kita. Jadi, letakkan semua barang di tempat terbuka untuk dilihat satu persatu. Kadang, tindakan mengeluarkan satu barang dari rumah sudah cukup untuk membantu mengatasi keinginan mempertahankan barang itu. Anda tiba-tiba akan merasa sangat konyol kalau masih menyimpan koleksi bisbol lama atau sepeda rusak yang sudah bertahun-tahun tidak dikendarai. Untuk mendapatkan hasil terbaik, libatkan semua anggota keluarga. Jadikan ini kegiatan bersama yang seru. Mainkan musik, sajikan camilan, dan ciptakan suasana menyenangkan agar hal ini bisa dinikmati dan bukan terasa seperti beban. Supaya lebih seru lagi, buat rencana-rencana untuk ruang baru yang Anda akan punya. Anak remaja Anda mungkin akan bersemangat turun tangan jika ia tahu akan ada ruang home theater atau tempat untuk kelompok musiknya berlatih kelak. Jika berbenah besar-besaran terasa berat, mulailah satu persatu, kotak per kotak. Sebuah tugas besar akan menjadi ringan jika dikerjakan sedikit demi sedikit. Agar kemajuannya terlihat, buatlah jadwal agar teratur. Misalnya, buat target membongkar 1 kotak setiap hari atau setiap pekan.
Pindahkan kotak yang dipilih dari gudang dan simpan di ruangan lain. Kemudian, periksa isinya. Saat kita mencabut sesuatu dari lingkungannya yang lama, kecil kemungkinan kita akan mengembalikan kotak itu ke tempat sebelumnya. Tanpa terburu-buru, periksa setiap barang dengan teliti. Berikan waktu untuk memindai foto, dokumen, atau kenangan lain sebelum merapikan dan membuangnya. Selain itu, jika Anda menyewa unit penyimpanan, gudang atau ruangan yang letaknya terpisah dari rumah Anda, segera tutup dan singkirkan tempat itu. Karena itu sama saja Anda menyewa rumah untuk barang-barang yang bahkan tidak terlalu Anda sukai, sehingga harus berada di tempat terpisah. Coba renungkan pertanyaan berikut. Bisakah Anda mendata isi barang di unit penyimpanan itu di luar kepala? Jika tidak, benarkah Anda membutuhkan barang-barang yang tak Anda ketahui wujudnya? Kapan barang-barang itu terakhir digunakan? Apakah layak mengeluarkan uang untuk menyimpan barang yang tidak dipakai? Jika Anda tidak ingin penyimpanannya di rumah, mengapa harus mempertahankannya? Dalam situasi seperti ini, Anda mungkin akan menyadari bahwa jalan terbaik untuk tahap mulai dari awal adalah memutus sewa untuk selamanya. Rapikan. Ketika memilah barang untuk kategori buang, simpan, dan berikan, ikutilah peraturan sederhana. Buang barang yang tak pernah dipakai dalam setahun terakhir. Periode setahun sudah cukup menjadi kriteria mempertimbangkan dekorasi hari raya, peralatan musiman seperti kolam karet dan cangkul salju, serta peralatan olahraga yang hanya digunakan pada musim-musim tertentu seperti sarung tangan bisbol dan sepatu hoki. Nah, jika tidak pernah berolahraga ski, menggunakan peralatan berkemah, atau memasang dekorasi hari raya selama setahun, bahkan beberapa tahun terakhir, sudah waktunya Anda bertanya kepada diri sendiri, mengapa masih menyimpan barang-barang itu? Mengingat area-area penyimpanan biasanya menampung banyak sekali barang rusak, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan barang untuk kategori buang. Pertimbangkan seberapa besar kemungkinan Anda memperbaiki TV atau alat pemotong rumput lama jika sudah ada barang baru penggantinya. Ajukan pertanyaan yang sama untuk kursi dengan kaki yang rusak atau meja yang kakinya patah. Akankah barang-barang ini muncul lagi di ruang makan Anda? Jika benar-benar ingin mereparasi sesuatu, pasti sudah kita lakukan. Bebaskan diri kita dari keharusan itu dengan melepaskan barang-barang tersebut. Pikiran Anda akan lebih ringan dan biasanya dipastikan Anda akan punya waktu untuk melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan. Barang di kategori berikan juga akan bertambah dengan cepat karena area penyimpanan bagaikan lubang hitam bagi semua proyek yang terbengkalai dan hobi-hobi lama yang sudah ditinggalkan. Seringkali kita merasa bersalah karena berhenti melakukan suatu kegiatan, apalagi jika sudah membeli peralatan atau mengikuti pelatihan. Karena perasaan bersalah itu pula, kita memutuskan untuk menyimpan perlengkapannya dan berjanji akan meneruskannya suatu saat nanti. Ingat, Anda tak wajib meneruskannya. Donasikan meja tua yang tak pernah selesai dipercantik, berikan alat pancing yang tak pernah disentuh bertahun-tahun kepada tetangga, atau jual mesin jahit yang tak pernah Anda kuasai. Izinkan diri Anda menatap ke depan dan rasakan betapa bebasnya Anda. Tanpa barang-barang yang memberatkan langkah Anda ini, Anda akan memiliki energi dan semangat untuk menjalani minat-minat baru. Hal sama berlaku untuk perabot. Setiap kali mendekorasi ulang, kita seringkali menemukan barang-barang yang tak lagi cocok dengan gaya dekorasi baru. Namun, bukannya membuang barang itu, kita justru menyimpannya di gudang atau garasi. Jika tidak digunakan untuk duduk, makan, bekerja, atau tidur, untuk apa semua perabot itu masih disimpan? Barang-barang bayi adalah barang yang secara khusus sering disimpan hingga entah sampai kapan. Satu-satunya alasan menyimpan tempat tidur bayi, kursi tinggi, dan pagar bermain adalah jika Anda menantikan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Tak perlu menyimpan kereta bayi berusia 15 tahun, hanya karena barang itu mengingatkan Anda akan tahun-tahun menggemaskan seorang remaja yang kini telah remaja. Barang itu tidak bisa memutar balik waktu. Berikanlah pada orang yang membutuhkan, daripada dibiarkan mengumpulkan debu
Izinkan barang-barang itu membantu keluarga muda yang belum mapan. Selain itu, jangan jadikan loteng, gudang, atau garasi sebagai museum masa lalu kita. Pandang setiap buku tahunan, piala renang, seragam tim sekolah, jubah kelulusan, dan kenangan-kenangan dengan kritis. Kecuali Anda memang berencana mengenakan lagi seragam cheerleader atau bola, hebat kalau bisa. Bebaskan diri dari barang-barang ini. Pikiran yang sama harus diterapkan pada segala macam barang peninggalan. Jika tak cukup istimewa untuk diletakkan dalam rumah, barangkali memang nilai istimewanya sangatlah rendah. Terakhir, sambil mengumpulkan barang yang akan Anda simpan, ingatlah hal ini. Seindah apapun ruang penyimpanan kita, ruang-ruang ini biasanya tidak akan sebersih atau memiliki suhu sebaik ruangan lainnya. Debu, kotoran, jamur, serangga, atau binatang lain bisa merusak barang-barang kita seiring berjalannya waktu. Jika dan saat Anda mengeluarkan suatu barang karena membutuhkannya lagi, kondisinya tidak akan sama seperti sebelumnya. Bahkan, mungkin Anda tetap harus membeli yang baru, padahal sudah repot-repot menyimpannya. Banyak gaun pengantin yang diniatkan untuk diturunkan ke generasi selanjutnya mengalami kerusakan karena hal ini. Jadi, pastikan barang-barang dalam kategori simpan bisa bertahan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, simpan di ruangan-ruangan utama rumah atau biarkan digunakan orang lain daripada membiarkannya semakin rusak. Meskipun tidak terlihat, barang-barang di loteng, gudang, dan garasi sebenarnya ada di pikiran kita. Selalu ada di atas atau di bawah kita dan mendesak kita. Membayangkan diri dikelilingi sampah bisa sangat mencekik secara psikologis. Jadi, terapkan aturan dan lakukan kurangi sebagian besar isi ruangan penyimpanan sebanyak yang Anda bisa. Simpan yang hanya digunakan secara reguler atau yang pasti digunakan tak lama lagi. Jangan mengisi area ini dengan barang kalau-kalau. Hidup akan jauh lebih menyenangkan jika kita bisa menjalaninya dengan hanya sedikit barang. Pertama, lihat dekorasi musiman Anda. Untuk apa memberikan tempat begitu banyak bagi dekorasi yang dibeli di toko saat lingkungan sekitar menawarkan bahan alamiah yang melimpah? Di hari raya, hiasi rumah dengan daun dan bunga, buah pinus, atau tanaman lain yang lebih indah daripada hiasan plastik buatan pabrik. Di musim gugur, percantik rumah dengan akorn dan dedaunan serta bunga segar untuk musim semi. Ganti pernak-pernik pasaran dengan kerikil, ranting, dan buah-buahan untuk memberikan tekstur dan warna pada rumah Anda. Mendekorasi menggunakan alam akan memberikan kesan segar dalam arti sebenarnya, dan yang lebih penting lagi, tidak ada yang perlu disimpan. Kedua, jalani olahraga dan hobi yang membutuhkan sedikit perlengkapan. Sepak bola atau tenis lebih praktis dalam hal peralatan daripada hoki dan rugby. Sementara yoga, karate, dan dansa bahkan tidak membutuhkan apa-apa. Singkirkan treadmill dan ganti dengan berjalan-jalan di alam terbuka. Fokus pada olahraga, calisthenics, bukan olahraga yang menggunakan mesin. Hobi pun sama. Kerajinan kayu, keramik, atau besi memang mengasyikkan. Tapi ketiga hal ini membutuhkan banyak sekali peralatan dan perlengkapan. Mempelajari bahasa baru, menulis puisi atau menggambar sketsa bisa membawa kepuasan yang sama tanpa mendatangkan terlalu banyak barang. Terakhir, jadilah peminjam. Jika Anda hanya bermain ice skating sesekali, lebih baik menyewa sepatu luncur daripada membelinya. Jika Anda hanya menggunakan alat cuci khusus sekali setahun, sewalah dari pusat renovasi rumah. Apabila Anda butuh alat bor listrik sekali waktu, pinjamlah dari tetangga. Atau bergabunglah dengan semacam perkumpulan pemilik perkakas untuk mendapatkan akses ke berbagai peralatan rumah dan kebun. Lebih jauh lagi, jika Anda jarang menggunakan mobil, jual saja dan sewa mobil ketika membutuhkannya. Tak hanya hemat biaya, ruang di garasi yang Anda miliki kini bisa digantikan untuk hal lain. Simpan. Di ruang penyimpanan, sama seperti di ruangan lain di rumah. Sangatlah penting bahwa setiap barang memiliki dan tetap berada di tempatnya masing-masing.
Tumpukan barang acak bisa menelan ruang yang kita miliki dengan sangat cepat. Lawan godaan untuk melempar begitu saja barang ke sudut ruangan atau menaruhnya di rak terdekat. Karena itulah yang akan menyebabkan kekacau balauan besar, yang akan menarik lebih banyak lagi ke semerautan. Anda mungkin berasumsi semua hal di ruangan ini otomatis berada di kategori deep storage. Tapi sebetulnya tidak juga. Di gudang dan garasi pun ada barang-barang yang kita gunakan secara teratur. Jadi, kita harus tetap mengatur barang sesuai dengan frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, barang itu harus semakin mudah diraih. Untuk inner circle, simpan barang-barang yang dipakai secara reguler, seperti perlengkapan membersihkan ruangan, berkebun, perbaikan rumah, dan peralatan otomotif di rak dan gantungan yang paling mudah dijangkau. Inner circle bisa diumpamakan sebagai ruang aktif, tempat semua peralatan dan perlengkapan penting berada. Bahkan mungkin juga menjadi area kerja agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Outer circle adalah ruang penyimpanan utama untuk menampung barang yang hanya digunakan setahun sekali atau pada musim-musim tertentu. Disinilah tempat dekorasi hari raya, barang cadangan yang akan habis setelah dipakai, dan perlengkapan serta peralatan olahraga yang sedang tidak digunakan. Penyemprot salju dan peralatan ski disimpan di area ini pada musim panas atau sebaliknya. Penyiram rumput dan alat berkemah pada musim dingin. Terakhir, deep storage dikhususkan bagi barang-barang yang kemungkinan besar tidak akan Anda lihat lagi. Namun, karena suatu alasan harus Anda simpan. Barang-barang dalam kategori ini seharusnya sedikit. Bahkan, saya hanya bisa menyebutkan barang-barang persediaan yang bisa disimpan tanpa habis dan dokumen keuangan atau hukum penting. Yang penting, jangan gunakan deep storage sebagai tempat menyembunyikan barang-barang, seperti barang peninggalan yang tidak ingin Anda hadapi. Mengingat area penyimpanan di suatu rumah biasanya menampung beragam barang, dari pendingin hingga kayak, dari sapu rumput hingga sepatu roda, metode ruang menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menata barang-barang itu. Kumpulkan barang sejenis dari ukuran terbesar hingga terkecil. Kumpulkan pula segala macam cangkul dan sapu, berbagai mur, baut, serta obeng berdasarkan ukuran dan jenis. Bagi orang yang memang suka berbenah, kegiatan ini seperti mimpi. Coba beri label yang spesifik. Alat rumah saja mungkin tidak cukup. Namun harus dirinci menjadi peralatan leding, listrik, kayu, cat, dan perawatan luar rumah. Dekorasi pun perlu dipisahkan menurut tipe perayaan atau musim sehingga Anda tidak perlu membongkar bola-bola Natal. Misalnya, hanya untuk mengambil kertas hiasan ulang tahun. Tata dan atur peralatan olahraga menurut kegiatan atau peserta dan simpan peralatan musim dingin seperti sepatu bot, topi, serta sarung tangan di ruang yang terpisah dari perlengkapan musim panas, seperti sandal jepit dan handuk pantai. Sambil menata dan mengatur, buang semua barang yang memiliki kembaran atau tersedia dalam jumlah berlebih. Berikutnya, temukan wadah yang tepat untuk barang ukuran kecil hingga sedang. Jika dibiarkan tergeletak begitu saja, barang-barang itu pasti akan berpindah tempat dan justru menimbulkan masalah. Kotak dan wadah transparan adalah alat penyimpanan yang ideal, karena memungkinkan Anda melihat isi kotak tanpa harus membuka tutupnya. Untuk kotak yang tidak transparan, berikan label yang jelas atau kode warna agar Anda kelak tidak perlu membuka tutup lusinan kotak untuk mendapatkan barang yang dicari. Idealnya, buatlah daftar inventory dari setiap isi kotak. Cetak daftar itu dan tempelkan di sisi kotak. Dengan sistem seperti ini, Anda pasti dapat menemukan barang apapun dalam hitungan menit, sekaligus menjaga agar tidak ada barang yang keluar dari tempatnya. Letak area penyimpanan memang biasanya tersembunyi, sehingga kita cenderung tergoda menaruh barang apapun yang bisa dimuat di sana. Tapi cara ini sesuai dengan prinsip minimalis. Dalam hal ini, Anda bisa dengan bebas menerapkan batas untuk mengendalikan jumlah barang. Pertama, tentukan batas yang cocok untuk setiap rak atau penyimpanan vertikal. Otomatis, lantai tidak termasuk. Dengan begitu, Anda pun menghilangkan potensi kesemerautan dan lantai dapat dimanfaatkan untuk berkegiatan seperti memarkir mobil, mengerjakan hobi, atau membentuk kelompok musik. Batasi kepemilikan Anda per kategori.
seperti 1 atau 2 kotak peralatan olahraga, dekorasi musiman, atau peralatan rumah. Dan jika Anda harus menyimpan barang-barang keluarga, memorabilia, atau barang kenangan lain, batasi hanya 1 kotak. Ruang penyimpanan juga berpotensi menjadi museum, perangkat teknologi kuno, tempat berbagai peralatan usang, dan monumen peringatan bagi hobi-hobi di masa lalu jika kita tidak berhati-hati. Hindari situasi ini dengan mempraktikkan aturan 1 masuk 1 keluar. Buang semua perangkatan elektronik dan barang lain begitu sudah digantikan dengan perangkat lain yang lebih baru. Singkirkan peralatan olahraga atau hobi dan aksesori terkait jika Anda melakukan kegiatan baru. Setiap ada barang yang masuk, harus ada barang yang keluar, tapi bukan keluar ke garasi. Rawat. Di loteng, gudang, atau garasi, barang-barang yang fungsional seperti bangku kerja atau meja harus tetap bersih. Kegiatan yang berlangsung di area-area ini terkadang mengandung risiko keselamatan. Jadi, menjaga setiap permukaan bebas barang sangat penting sebagai langkah pencegahan kecelakaan. Dengan kata lain, jangan sampai ada bola tenis yang bergulir ke sana kemari saat Anda bekerja menggunakan gergaji listrik atau menangani bahan kimia berbahaya. Lagi pula, keharusan membersihkan area kerja setiap kali kita akan menggarap suatu proyek bisa merusak semangat. Untuk itu, Anda dapat memasang semacam papan panel di meja kerja untuk menggantung semua peralatan seperti obeng, paku, mur, dan barang lain. Meja kerja Anda bersih dan peralatan Anda tetap mudah diraih. Sama halnya dengan meja kerja, Anda juga harus berupaya sekeras mungkin agar lantai tetap bersih dari barang. Ruang-ruang penyimpanan kadang berbentuk aneh dengan cahaya remang-remang, sehingga mudah sekali tersandung sesuatu yang melintang. Bayangkan Anda harus berjalan melintasi ruangan untuk mengeluarkan tangga atau karung berat berisi batu. Namun ada mainan anak yang tergeletak di tengah-tengah lantai. Manfaatkan wadah penyimpanan vertikal seoptimal mungkin, seperti rak gantung, kait, dan penahan barang. Gantungkan peralatan berkebun seperti sapu dan cangkul, atau peralatan olahraga seperti papan ski. Dan sepatu luncur, serta bungkus peralatan olahraga seperti bola, helm, dan aksesori lain. Pasang rak tinggi untuk menyimpan sepeda dan barang lain agar tidak menghalangi gerakan Anda. Ruang yang ideal adalah ruang tempat Anda bisa bergerak leluasa tanpa menginjak, mengitari, atau menubruk barang apapun. Untuk menjaga ruang penyimpanan rapi dan bersih, Anda harus menjadi penjaga pintu yang baik. Hal ini karena begitu ada barang yang masuk, akan dibutuhkan upaya serius untuk mengeluarkannya. Setiap barang yang akan menuju gudang, loteng, atau garasi harus dipertanyakan sebelum akhirnya tiba di sana. Jika ada barang yang akan meninggalkan suatu ruangan di dalam rumah, barang itu bisa dipersilakan keluar saja dari rumah. Jangan gunakan area penyimpanan sebagai alasan menghindari kenyataan atau membuat keputusan yang sulit. Jika Anda berjalan menuju gudang sambil menenteng kotak musik milik Bibi, berhentilah, dan pikirkan cara-cara lain untuk menangani barang itu. Misalnya memberikannya kepada kakak ipar atau rumah sumbangan daripada menyimpannya di tempat Anda. Sebagai tambahan, Anda mungkin perlu menerapkan aturan membuang 1 barang setiap hari dari ruang penyimpanan. Ruang ini adalah kesempatan baik untuk mengurangi jumlah barang berlebih di rumah. Tak hanya itu, membuang barang dari ruangan ini lebih mudah dilakukan karena sudah tak lagi berada di ruang utama. Keterikatan kita pada satu barang sudah berkurang. Kita tak lagi melihat atau menggunakan barang itu sehari-hari dan kita sudah merasakan hidup tanpa barang itu. Mungkin pertanyaan yang tepat adalah, jika kita akan pindah ke kota lain yang jauh, maukah kita repot-repot membawa barang itu bersama kita? Jika suatu barang tidak cukup istimewa atau berguna untuk dibungkus, dimasukkan ke kotak, atau dibawa, berarti sebenarnya barang itu sangat bisa disingkirkan. Acara berbenah besar sebaiknya dilakukan minimal setahun sekali. Jadwalkan pada akhir pekan atau saat suasana sedang meriah. Keluarkan seluruh isi loteng, gudang, atau garasi ke halaman untuk diperiksa. Buang perlengkapan yang tak terpakai, peralatan hobi yang terbengkalai, peralatan olahraga yang tidak muat, dan hal-hal lain yang mungkin menyelinap masuk selama 12 bulan terakhir. Sebagai motivasi, ubah halaman Anda menjadi pasar loak sementara
dan buat rencana istimewa dengan uang yang akan didapatkan. Liburan keluarga misalnya, atau keanggotaan di klub renang. Buatlah menjadi tradisi agar semua anggota keluarga turut menantikan acara tahunan sebagai penanda dibukanya lembaran baru. Hadiah, peninggalan, dan barang kenangan. Selama proses membereskan rumah dan ruangan, kita pasti bertemu dengan barang-barang yang membuat kita berhenti sesaat. Barang itu tak lagi indah atau berguna. Namun, kita tak sanggup membuangnya. Ironisnya, bahkan keberadaan barang itu mungkin bukan atas kehendak kita. Apa yang saya maksud? Ya, hadiah, peninggalan, dan barang kenangan. Hadiah. Bukankah seharusnya barang hadiah itu bagus? Hadiah seharusnya diberikan dengan sukacita, diterima dengan bahagia, dan dicintai sepanjang hayat. Sepanjang sejarah umat manusia, hadiah selalu sangat simbolis, digunakan untuk menyatakan rasa hormat, mendapatkan pertolongan, mengungkapkan kasih sayang, menyampaikan keramah tamahan, mengukuhkan persahabatan, meminta maaf, dan banyak lagi. Kata kuncinya adalah simbolis. Hadiah itu sendiri tak lebih dari perlambang emosi, niat, dan hubungan yang meskipun tidak diperantarakan oleh barang-barang itu tetap ada. Dengan kata lain, ikatan yang dilambangkan oleh tulisan sahabat sejati di cangkir misalnya, tak ada hubungannya dengan cangkir itu sendiri. Sayangnya, pemberian kado di era modern ini telah diambil alih oleh jurus pemasaran yang agresif. Di setiap masa perayaan besar, kita diserbu oleh beragam iklan yang mendesak kita agar membeli ini, itu, dan hal lain untuk orang terkasih. Seruan itu datang bersama janji bahagia selamanya, apabila kita menghadiahi seorang istri dengan perhiasan yang tepat, suami dengan gawai yang sesuai, teman dengan syal yang pantas, atau anak-anak dengan mainan yang cocok. Tak lupa disisipkan pula implikasi rasa kecewa yang dialami orang-orang terdekat jika kita tidak pulang membawa hadiah. Akibatnya, pemberian hadiah pada era sekarang ini dilandasi rasa kewajiban, pengharapan, dan bersalah. Karena cara-cara pemasaran itu jugalah nyaris tidak ada hari raya, ulang tahun, syukuran, pernikahan, atau hari ulang tahun pernikahan yang berlalu tanpa ada hadiah yang bertukar tangan. Buktinya begitu nyata dari penuhnya isi laci dan lemari kita. Kalikan saja peristiwa-peristiwa itu dengan jumlah teman, kerabat, dan rekan kerja kita. Sudah pasti jumlahnya tumbuh pesat. Tantangan untuk hidup minimalis timbul di dua sisi, yaitu kita harus mengeluarkan hadiah-hadiah yang tidak diinginkan dan menghindari menerima hadiah baru. Sebenarnya, banyaknya jumlah orang yang saling memberi hadiah ini juga memberikan keuntungan. Yang memberi cenderung cepat lupa mengenai barang apa yang ia berikan terakhir kali. Anda sendiri bagaimana? Bisakah Anda mengingat barang yang Anda berikan kepada atasan untuk hari raya atau pasangan untuk ulang tahunnya 2 tahun lalu? Jika ya, apakah Anda pernah melihat barang itu lagi? Atau pedulikah Anda? Bagi sebagian besar orang, tindakan memberi itu sendirilah yang penting. Begitu hadiah sudah diserahkan, mereka tak lagi memikirkannya. Jadi, saat kakak ipar Anda datang untuk acara makan malam, ia tidak akan melihat-lihat rak di rumah Anda untuk mengecek di mana letak wadah lilin hadiahnya tahun lalu. Ingat, yang lebih penting adalah niat, bukan barang. Oleh karena itu, simpan barang yang benar-benar Anda sukai dan singkirkan yang sebaliknya. Anggap saja Anda sedang menebarkan kemurahan hati ke seluruh dunia. Setelah ini, masukkan hadiah yang tidak Anda inginkan ke kotak donasi. Berpisah dengan suatu barang selalu lebih mudah jika barang itu tidak sempat menetap di rumah. Biasanya ada selang beberapa bulan sebelum isi kotak itu benar-benar disumbangkan. Apabila sementara waktu itu si pemberi datang bertamu, keluarkan barang pemberiannya sebentar dan pajanglah. Menangani hadiah yang dikirim oleh kerabat yang berdomisili jauh dari kita bahkan lebih mudah lagi. Kirimkan ucapan terima kasih yang tulus, lalu foto diri Anda bersama pemberian itu. Lakukanlah swafoto dengan tas rajutan buatan sepupu atau sambil memegang tas tangan baru dari bibi.
Kirimkan foto kepada si pemberi, masukkan barangnya ke donasi, dan semua pihak pun senang. Masih ada pilihan lain. Jual pemberian dan gunakan uangnya untuk membeli sesuatu yang baru. Dengan begitu, Anda akan bisa menyimpan simbol kebaikan hati si pemberi dalam bentuk yang lebih fungsional atau lebih indah. Anda juga bisa memberikannya sebagai hadiah lagi untuk orang lain. Tetapi, ada aturan yang harus diperhatikan. Pastikan barang itu cocok dengan calon penerima. Sesuatu yang Anda sendiri bersedia belikan. Pastikan penerima berasal dari lingkaran sosial yang berbeda, atau tinggal di kota yang lain lebih baik dari si pemberi. Dan hanya lakukan jika barang itu belum pernah Anda gunakan. Ingat cara yang lebih efektif? Hindari situasi tersebut dengan berhenti menerima atau memberikan kado. Saya tahu hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mungkin tidak masalah jika Anda melakukannya di kantor atau dengan kenalan yang tidak terlalu dekat. Tapi, lain ceritanya dengan sahabat dan keluarga. Mengubah tradisi hari raya bisa menjadi sesuatu yang menantang. Pendekatan Anda harus diplomatis dan elegan. Untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan, berikan narasi yang positif untuk usul itu. Sarankan untuk mengganti hadiah dengan waktu berkumpul bersama, atau ungkapan keinginan Anda melestarikan sumber daya alam. Jika cita-cita 0 hadiah tidak berhasil, usulkan acara tukar kado misterius. Dengan begitu, setidaknya Anda hanya akan menerima 1 kado saja, bukan 5, 10, atau justru 20. Untuk menanggapi mereka yang bersikeras memberikan hadiah, sampaikan bahwa Anda memilih hadiah yang bisa dikonsumsi. Ceritakan saja betapa Anda akan senang diberi keju mahal, pasta, atau kopi, atau sebutkan kesukaan Anda pada makanan manis, dan berbicaralah panjang lebar tentang roti-roti dan segala makanan yang dipanggang, serta coklat-coklat mahal. Jangan segan mengakui Anda menyukai garam mandi, lilin buatan tangan, atau krim tubuh beraroma. Ingatkan teman akan tangan dingin Anda dalam berkebun dan mintalah tanaman, bunga, atau benih untuk kebun Anda. Atau sarankan pemberi pengalaman sebagai hadiah, pelajaran musik, tiket pertunjukan, atau keanggotaan museum. Anda juga bisa membuat suatu bentuk bantuan sebagai hadiah, seperti kesediaan menjaga anak, membersihkan salju, mencuci mobil, atau membantu mengoperasikan komputer. Siapkan kupon-kupon untuk setiap kegiatan yang bisa ditukarkan kapanpun ketika dibutuhkan. Pilihan yang lebih sederhana adalah kumpul-kumpul, makan siang bersama, atau menikmati kopi untuk merayakan masa libur panjang. Anda juga bisa menyarankan melakukan donasi sebagai ganti hadiah. Uang yang biasanya dihabiskan untuk saling memberikan pegawai, pernak-pernik, atau aksesori bisa dialihkan untuk membantu banyak orang lain yang kurang beruntung. Alih-alih berbelanja, coba habiskan suatu sore memilih tujuan donasi bersama orang-orang terdekat Anda. Pastikan anak-anak juga dilibatkan. Pengalaman ini bisa jauh lebih memuaskan daripada berjalan-jalan di toko di tengah lautan konsumen lain. Ikut serta dalam kegiatan filantropi bersama teman dan keluarga juga mempererat hubungan Anda untuk tujuan yang sama. Momen Anda akan jauh lebih bermakna, dan yang pasti tidak ada hadiah yang harus dibalas, diberikan ke orang lain, atau disingkirkan. Barang peninggalan. Dalam hal membereskan rumah, barang peninggalan selalu saja menjadi penghalang. Umumnya, kita sendiri bahkan tidak akan memilih barang itu untuk berada di rumah kita, apalagi berkomitmen memeliharanya seumur hidup. Namun, entah bagaimana, kita bergerak membersihkan debu di sekitar patung Hummel, berpikir di mana harus menggantung lukisan anjing bermain kartu, atau mencoba mencocokkan sofa bergaya Victoria yang sudah lusuh di ruang tengah kita yang bergaya kontemporer. Seringkali kita mempertahankan barang-barang itu bukan karena kegunaan atau keindahannya, melainkan karena rasa bersalah, sentimen, atau tanggung jawab untuk melestarikan warisan keluarga. Barang peninggalan biasanya memasuki hidup kita saat ada orang terdekat yang wafat. Itu saja sudah cukup untuk membuat kita berhenti membereskan barang-barangnya.
Kita pun merasa bahwa barangnya adalah satu-satunya hal yang tersisa dari orang istimewa itu, dan bahwa melepaskan barang-barang itu sama dengan kehilangan ikatan dengannya. Inilah proses yang sulit dan emosional. Jadi, beri diri Anda waktu yang cukup untuk berduka sebelum mencoba membereskan apapun. Jika mungkin, simpan barang-barang peninggalan dalam kotak atau simpan dengan rapi sampai Anda siap membuat keputusan. Hal ini karena begitu barang ini menetap di rumah, akan sangat sulit melepaskannya. Hal yang paling penting untuk diingat adalah barang-barang ini tak lebih dari barang-barang yang pernah dimiliki oleh seseorang. Sama dengan semua barang lain yang kita juga miliki. Apakah Anda merasa diri Anda diwakili oleh piring makan? Atau bahwa meja tertentu menyimbolkan eksistensi Anda? Tentu saja tidak. Hal sama pun berlaku untuk barang peninggalan. Orang yang Anda kasihi bukanlah objek yang berada di atas perapian dan memang tidak seharusnya dipersamakan dengan objek lain. Menurut Anda, apakah nenek ingin dibersihkan dari debu setiap minggu? Atau justru disimpan di loteng yang sempit? Alih-alih menyimpan barang kenangan, hormati orang yang telah meninggalkan kita dengan menceritakan hal-hal baik mengenainya serta memperlihatkan foto diri mereka dengan teman dan keluarga. Kenangan Anda jauh lebih penting dari barang apapun yang mereka tinggalkan. Kewajiban kita bukanlah menyimpan barang yang kita warisi, tetapi untuk menemukan kegunaan yang paling tepat untuk barang-barang itu. Kita telah dipercaya untuk mengawal barang-barang tersebut menuju rumah baru, tapi rumah itu tidak harus rumah kita. Justru mungkin ada kerabat lain yang akan dengan senang hati memiliki sekeping bukti sejarah keluarga. Jangan biarkan pertengkaran ahli waris membuat Anda menyimpan barang-barang yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, tak perlu menumpuk perangkat makan perak hanya supaya sepupu Anda tidak mendapatkannya. Bermurah hatilah dan berikan barang-barang itu kepada tidak menginginkan. Biarkan mereka yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Jika peninggalan itu sangat berharga atau memiliki nilai sejarah, pinjamkan atau sumbangkan ke museum atau lembaga sejarah. Lembaga-lembaga ini akan dengan senang hati mendapatkan kesempatan memperlihatkan seragam Perang Dunia I milik kakek Anda atau koleksi lukisan landscape dari paman Anda. Inilah cara yang indah untuk berbagi barang peninggalan orang tersayang dengan banyak orang lainnya, sekaligus menyerahkan pengamanan dan perawatan barang tersebut kepada pihak yang lebih kompeten. Namun, meskipun barang peninggalan Anda tidak memiliki nilai yang luar biasa, tetaplah mencari cara untuk memberinya tempat yang akan menghargainya. Misalnya, jam antik berdiri atau fonograf kuno bisa ditawarkan ke panti lansia. Berikan koleksi boneka bibi Anda kepada gadis kecil yang akan menyukainya atau donasikan buku-buku lama ke perpustakaan setempat. Carilah cara agar barang-barang ini bisa membawa manfaat dan kebahagiaan dalam diri orang lain daripada hanya tergeletak berdebu di loteng. Anda pun bisa menjual barang-barang peninggalan dan menggunakan hasil penjualannya untuk amal. Paman Anda mungkin lebih senang jika memorabilia olahraga kesukaannya bisa bermanfaat untuk membiayai keikutsertaan keponakannya di camp bisbol. Bibi Anda pun pasti gembira melihat mangkok kristalnya bisa mendatangkan kabinet baru bagi kemenakannya. Mereka tidak berniat membebani Anda dengan barang-barang antik, melainkan melakukan hal yang istimewa bagi Anda. Jadi, ada baiknya jika Anda bisa mengubah kemurahan hati mereka menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Ide lain adalah mendonasikan hasil penjualan kepada kegiatan amal yang mereka dukung. Rasanya tidak ada cara lain yang lebih baik untuk menghormati kenangan seseorang selain mendonasikannya. Jika sebuah peninggalan bernilai secara finansial, silahkan simpan, berikan, donasikan, atau jual. Tapi jangan pertahankan karena Anda mengira nilai barang itu mungkin melejit suatu saat nanti. Kita semua mungkin pernah membayangkan koleksi perangko atau lukisan cat minyak yang diwariskan kepada kita akan bisa membiayai masa pensiun. Tapi biasanya itu hanya alasan untuk menyimpan dan tidak usah menghadapi barang itu lagi. Daripada membuat alasan-alasan mahal untuk tindakan Anda, cari tahu nilai sebenarnya. Carilah barang serupa di internet dan toko-toko barang antik
untuk melihat nilai pasarannya. Melalui proses ini, Anda akan mengetahui apakah barang di tangan Anda benar-benar langka ataukah hanya produk kesekian dari pabrik. Jika benar langka, mintalah agar barang dinilai oleh ahli atau hubungi balai lelang seperti Christie's atau Sotheby's untuk dievaluasi. Namun, jangan patah arah jika perangkat makan perak istimewa milik nenek ternyata hanya bisa dijual dengan harga serendah-rendahnya. Dengan kata lain, sekarang Anda tahu, barang itu tak perlu lagi dibawa mengikuti setiap kepindahan Anda dengan harapan dapat membiayai pendidikan anak Anda kelak. Kalaupun Anda ingin menyimpan barang peninggalan, simpanlah karena barang itu memang memiliki kelebihan, bukan karena harapan mendatangkan keuntungan yang belum pasti di masa mendatang. Terlepas dari nilainya, rasa sentimen sendiri akan menyulitkan kita berpisah dari satu hal atau beberapa barang. Tapi, hanya karena Anda mewarisi koleksi besar keramik bukan berarti semuanya harus disimpan. Pilih saja satu atau dua yang paling indah dan pamerkan dengan bangga. Apabila barang peninggalan itu adalah satu barang besar, simpan sebagian saja dari barang itu, gunting beberapa sentimeter seliput perca tua, atau simpan resleting gaun antik. Dengan begitu, Anda masih memiliki sesuatu untuk mengingatkan Anda akan orang tersebut, hanya saja dalam versi yang lebih kecil dan mudah untuk disimpan. Anda juga bisa mempertahankan sentimen dengan membuat barang peninggalan berformat digital, pindai kartu pos tua, surat, dokumen, dan gambar-gambar. Buat foto dari barang-barang yang lebih besar, foto mesin jahit bibi, Anda akan membuat kenangan yang sama dengan mesin itu sendiri tanpa memakan sedikit pun tempat. Terakhir, mungkin Anda sendiri berencana mewariskan beberapa barang. Kenyataan kadang pahit, tapi ingat, ada kemungkinan anak-anak Anda tidak menginginkannya. Mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan terhadap karya seni kuno milik Anda, atau perabot gaya Art Deco tidak akan cocok dengan gaya desain mereka nanti. Jika ada barang-barang berharga yang ingin Anda wariskan, cari tahu minat Anda. Mereka mungkin lebih senang membantu Anda menjual barang sekarang daripada harus menanganinya nanti. Jadikan kegiatan berbenah bagian dari perencanaan jangka panjang Anda. Kurangi kepemilikan Anda selagi ada waktu dan jangan paksa anak serta cucu Anda menerima semua barang dalam berbagai bentuk dan rupa. Barang kenangan. Akan tetapi, barang peninggalan bukan satu-satunya barang dengan nilai sentimental yang harus kita bereskan. Dalam perjalanan hidup, kita pasti mengumpulkan banyak barang kenangan. Ada banyak peristiwa, titik penting, dan tonggak hidup lain yang sepertinya datang dengan aksesori masing-masing. Barang-barang ini bisa jadi sulit disingkirkan. Sejak menit pertama hadir di dunia, kita mulai mengumpulkan barang, jauh sebelum kita bisa berpendapat. Orang tua Anda mungkin menyimpan sendok atau gelas minum pertama Anda. Bahkan mungkin sudah mengabadikan sepasang sepatu pertama. Mereka bisa jadi menyimpan buku rapor, piala, dan gambar Anda di kelas kesenian. Orang tua juga mungkin mempertahankan seragam bola atau emblem pramuka. Saat dewasa, kita pun meneruskan kebiasaan ini. Menyimpan buku tahunan sekolah dan toga kelulusan, memorabilia klub sekolah, potongan tiket bioskop, pernak-pernik hasil perjalanan, kartu pos, kartu ucapan, surat, dan banyak lagi. Setelah itu, kita menikah, memiliki anak, dan mulai menyimpan barang-barang mereka. Waduh. Kenangan dan emosi yang terasosiasikan dengan barang-barang itu membuatnya sulit dibuang. Berpisah dengan barang-barang ini serasa berpisah dengan diri sendiri. Tapi kita tahu itu tidak benar. Membuang seragam sepak bola tua tidak berarti mengecilkan kemampuan Anda sebagai seorang atlet. Membuang sisa souvenir pernikahan tidak akan membatalkan pernikahan itu sendiri. Dan membuang barang bayi tidak akan menjadikan Anda orang tua yang buruk. Peristiwa dan pengalaman dalam kehidupan kita tidak diwujudkan oleh barang-barang itu. Barang bersifat sementara, bisa rusak, kotor, atau hilang, namun kenangannya bertahan selamanya. Dengan begitu, mari kita pertimbangkan beberapa barang kenangan yang bisa membuat proses berbenah tersendat. Barang pernikahan.
Pernikahan Anda adalah salah satu peristiwa paling signifikan dan penting dalam hidup Anda. Namun, bisa jadi Anda merasa menikah tidak hanya dengan pasangan, tapi juga dengan setumpuk barang. Anda mungkin merasa sudah membuat komitmen seumur hidup untuk menjaga gaun, ekor gaun, hiasan rambut, kerudung sepatu, pengait stocking, souvenir, undangan, bunga, pita, hiasan kue, piring dan alat makan, hiasan utama, buku tamu, album foto, bingkai, kartu, lilin, dekorasi, serta barang lainnya yang memasuki hidup Anda hari itu. Namun ingat, janji sehidup semati itu Anda berikan kepada pasangan, bukan sekotak penuh barang pengantin. Gunakan batas untuk menangani barang-barang ini. Pilih beberapa yang paling penting untuk disimpan atau kurangi jumlah koleksi Anda hingga 1 kotak saja. Saya berjanji, Anda tidak akan mengalami kesulitan tidur hanya karena pernak-pernik tersebut. Pernikahan Anda pun akan baik-baik saja. Gaun pengantin adalah masalah lain. Gaun pengantin biasanya rapuh, tapi besar dan sulit disimpan. Namun tak terbayang rasanya harus menyingkirkan gaun ini. Renungkanlah, untuk apa menahan sesuatu yang tidak akan pernah dipakai lagi? Gaun itu sudah didokumentasikan dengan baik di foto atau video. Saat Anda hendak berbagi kenangan mengenai hari bahagia itu, foto-fotolah yang akan Anda keluarkan, bukan gaun. Apakah Anda menyimpan gaun untuk putri Anda? Niat yang sangat baik, tapi ia mungkin tidak akan menginginkannya. Apakah Anda mengenakan gaun milik ibu Anda? Memilih gaun atau kebaya pernikahan adalah momen penting tersendiri, sehingga rasanya kecil kemungkinan anak Anda akan memilih pakaian berusia 30 tahun yang selama ini disimpan di gudang. Lagi pula, kondisi ruang penyimpanan justru bisa merusak pakaian, terutama yang rentan. Jadi, saat kondisinya masih baik, jual, donasikan, atau ubah. Anda bisa menjadikan gaun pesta atau menggunakan bawahannya untuk membuat tas kecil atau kotak cincin untuk melengkapi tradisi menghadirkan barang kuno pada hari pernikahan anak Anda. Barang anak-anak. Proses membereskan rumah biasanya lancar, hingga akhirnya kita berjumpa dengan gambar karya anak kita semasa TK. Hati meleleh dan tekad pun menguap. Muncul naluri orang tua untuk menyelamatkan setiap barang yang dibuat anak kita dulu. Namun, memberikan ruang yang lapang jauh lebih baik bagi anak-anak daripada setumpuk hasil prakarya dan tugas sekolah lama. Lalu, bagaimana caranya kita berpisah dari bukti-bukti kejeniusan mereka itu? Jawabannya adalah batas. Hindari kecenderungan menyimpan setiap barang, pilih beberapa yang paling istimewa dan unik. Jika bayi kita telah meninggalkan rumah, keputusan sepenuhnya ada di tangan kita. Namun, apabila dia masih tinggal bersama kita, mintalah bantuannya. Dengan begitu, kita bisa melihat apa yang paling penting baginya. Di setiap akhir tahun ajaran, bantulah anak memilih proyek seni dan gambar kesukaannya untuk dimasukkan ke kotak kenang-kenangan. Untuk barang-barang yang tidak terpilih, jika mau, kita bisa menjadikannya arsip digital untuk masa mendatang, lalu memberikan hasil karya asli kepada kakek, nenek, atau saudara. Jika anak-anak telah dewasa dan meninggalkan rumah, dan Anda sedang berupaya membersihkan ruang yang ada, tawarkan barang-barang itu kepada mereka. Jika mereka mau, bagus. Biarkan mereka memutuskan sendiri tindakan selanjutnya. Jika mereka menolak, tak apa. Karena apabila barang-barang itu tidak berarti bagi mereka, Anda pun tidak perlu menyimpannya. Keberhasilan kita sebagai orang tua tercermin dari kepribadian dan perilaku anak kita saat ini, bukan dari tugas matematika yang mereka kerjakan saat kelas 3 SD. Alih-alih terus terpaku pada kenangan masa lalu, jadilah bagian dari hidup mereka di masa kini dan rayakan keberhasilan mereka yang sekarang, bukan yang dulu. Barang buatan sendiri. Hobi adalah saluran terbaik bagi kreativitas kita. Kadang rumah menjadi berantakan dengan karya-karya seni kita. Saat sedang mempelajari prakarya, kita menyadari bahwa kesempurnaan diperoleh dari banyak latihan. Lalu kita mencoba segala hal, seperti menggambar, melukis, dan membuat berbagai kerajinan tangan seperti syal, kaos kaki, mangkok, kaca jendela, origami, kartu, lilin, perhiasan.
Dan banyak lagi, sambil terus belajar menguasai teknik tertentu. Masalah baru muncul karena kita tak sanggup membuang barang-barang yang kita buat. Tapi, cobalah berpikir lebih realistis. Sebagian besar hasil upaya itu bukanlah karya luar biasa yang perlu diabadikan. Simpanlah beberapa yang Anda benar-benar sukai. Berikan sisanya kepada orang lain atau daur ulang untuk bahan proyek tertentu. Di sisi lain, mungkin kitalah yang menjadi penerima karya seni orang lain, seperti kaos kaki buatan kakak atau mangkok buatan teman di kelas keramik. Terimalah pemberian mereka dengan tulus dan gunakan beberapa kali di hadapan si pemberi. Kirimkan foto jika tempat tinggal mereka jauh, namun jika sebenarnya tidak sesuai dengan selera Anda, tidak perlu merasa berkewajiban menyimpan barang itu selamanya. Lebih baik diberikan kepada pihak lain daripada berdiam dalam lemari. Jangan merasa bersalah. Si pemberi sendiri mungkin juga sedang berupaya membersihkan barang-barangnya. Saat menerima hadiah seperti ini, berterima kasihlah dengan pantas dan wajar. Tak perlu berlebihan, atau kita akan menerima lebih banyak barang di kemudian hari. Cendera mata. Berkunjunglah ke tugu atau monumen terkenal manapun. Anda pasti akan menemukan toko cendera mata di dekat sana. Dan biasanya, toko yang ada di mana-mana ini dikerumuni wisatawan. Entah mengapa, kita kerap merasa belum benar-benar pergi ke suatu tempat bila belum membawa semacam replika dari tempat itu, baik itu cangkir, kaos, maupun tas dengan gambar tempat tersebut disablon di sisinya. Menyambar barang yang akan membuktikan kehadiran kita rasanya masuk akal saat berada di sana. Namun, saat pulang dan membuka miniatur Gunung Rushmore, barulah kita tersadar dan mempertanyakan keputusan kita membeli barang itu. Terlambat. Barang ini sekarang menjadi simbol perjalanan kita dan kita pun terjebak dengannya selamanya. Hal ini tentu tidak benar. Pengalaman perjalanan kita tidak ada hubungannya dengan pernak-pernik norak. Membuang bunga Hawaii atau pemberat kertas berbentuk menara Eiffel tidak akan menghapus peristiwa bulan madu atau akhir pekan romantis di Paris. Kenangan Anda jauh lebih berharga daripada aksesori pasaran. Jadi, buang cendera mata wisata tanpa rasa penyesalan. Di kemudian hari, tahan keinginan merayakan perjalanan Anda melalui barang tertentu. Kita tidak wajib membeli gelas bir di Jerman, kimono di Jepang, boneka di Rusia, atau gantungan kunci dari manapun. Jika Anda harus membawa pulang sesuatu, bawalah barang yang kecil saja. Kartu pos atau koin mata uang asing sudah bisa menjadi bukti yang layak bahwa Anda pernah mengunjungi tempat-tempat tertentu. Foto digital bahkan lebih baik lagi, sama sekali tidak makan tempat dan menjadi sumber dokumentasi perjalanan Anda. Namun, jangan biarkan acara berburu foto mengganggu Anda menikmati seutuhnya tempat yang Anda kunjungi. Kenangan Anda adalah cendera mata terbaik. Demikianlah bagian ketiga part 4 dari buku Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Mohon maaf jika masih ada salah pembacaan atau intonasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.